warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, menyita waktu Bapak Ibu sebentar untuk kita berdiskusi sedikit dan berbagi tentang budaya positif. Ya, topik dalam budaya positif ini ada beberapa topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita sama-sama saksikan dulu film pendek tentang terlambat. Tapi ingat besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Ibu Jamal. Kemarin sudah diletakkan gara-gara terlambat masuk kelas. Ada top mana? Sepanjang pelajaran yang ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Terlambat, Sek. Sudah 1 jam lebih ini Kailan tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kailan? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut sudah kasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu.
Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kena terlambat, Bu, dan kena stok buku. Kok tidak masuk, Bu? Sekarang jelaskan dua kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah aku makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tak masuk sekolah. Gini mamaku. Mamaku selalu kerja di sini. Tak bakalan tak masuk sekolah di ibu. Saya kira kalian semua mau lempar kita. Lemparkan, Pak. Lempar, lempar. Lempar. Saya kira kita mau. Lempar Mia, super minda untuk makan. Lempar mie, lempar. Ya, sama-sama kita sudah menyaksikan film pendek tentang terlambat. Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dalam tayangan film? Saya Pak Guru. Ya. Silakan. Setelah menyimak video yang ditayangkan tadi, sebuah pelajaran yang besar kita ambil dari situ. Yang pertama, setiap ada kejadian, jangan cepat kita mengambil kesimpulan. Harusnya kita memanggil siswa, bertanya sedetail mungkin apa yang menyebabkan dia terlambat. Ini akibat karena kita menanamkan disiplin, namun kita tidak melakukan sebuah proses pendekatan dengan siswa untuk bertanya tentang kronologis yang menyebabkan dia itu terlambat. Itulah yang menyebabkan kita menjas dengan sesuai aturan yang kita tegakkan tanpa harus kita berpikir kejadian apa yang menyebabkan dia terlambat. Yang pertama, yang kedua, tindakan bully yang dilakukan oleh teman-temannya dalam melempar kertas kepada dia itu perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Secara tidak langsung mematahkan emosional. Secara tidak langsung ini pasti akan tertanam di dalam jiwanya kekesalan dan kebencian. Bahkan itu kalau misalkan ada teman yang lain melakukan hal seperti itu, dia ingin juga membalas apa yang pernah dibuat untuk dirinya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran kolektif dari semua yang ada untuk sama-sama berpikir, untuk melindungi, dan kemudian berbagi, kemudian berpikir sebelum berbuat, dalam arti bertanya tentang apa kronologis. Dan ini tugas dari seorang guru, apalagi sebagai guru kelas. Kayaknya tadi itu guru kelas, wali kelasnya dia, yang seharusnya wali kelas itu melakukan kunjungan ke rumahnya untuk bisa mengetahui kejadian apa yang menyebabkan sehingga si Ibu si Kaila itu dia sering terlambat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Moga ada teman yang lain dapat memberikan tambahan supaya melengkapi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli yang sudah berkomentar tentang video pendek ini. Apakah masih ada yang lain untuk menanggapi? Ya, pahamkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dalam film pendek tersebut. Yang pertama, bahwa sebelum kita mengambil tindakan dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus bertanya atau melakukan pendekatan sebab-sebab sehingga anak didik kita itu terlambat, sehingga tidak menjadi penyesalan bagi kita yang telah memberi hukuman. Itu yang pertama. Pelajaran kedua, walaupun guru itu tindakannya memberi hukuman itu menyakitkan di hati, tapi saya yakin suatu saat kesannya tetap manis saja. Sebab itulah kelebihan dari guru, walaupun diberi hukuman tetap kesannya manis saja. Dan ketiga, mungkin dari pembelajaran beberapa teman-teman ini bahwa memberi hukuman itu dianggap negatif atau tidak baik, tapi saya yakin sekali bahwa memberi hukuman itu tetap baik selama betul-betul anak ini melanggar aturan. Walaupun dari materi ini bahwa memberi hukuman itu, dari beberapa kesimpulan yang diberikan bahwa memberi hukuman dibanding dengan restitusi itu, maka memberi hukuman ini tidak baik menurut materi ini. Tapi saya yakin bahwa memberi hukuman itu tetap baik selama betul-betul menegakkan aturan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Hamka telah berkomentar tentang video atau film pendek ini. Jadi kita benar apa kata Pak Ramli dan Pak Hamka bahwa kita jangan langsung memberi hukuman kepada mereka. Kita harus menelusuri dulu ya apa yang terjadi. Kemudian kalau misalnya yang bersangkutan merupakan guru, yang bersangkutan merupakan wali kelas, bila perlu kita kunjungan rumah supaya kita tahu kejadian yang pasti. Kenapa 3 hari berturut-turut Kaila ini dia terlambat. Dan terima kasih Pak Ramli dan Pak Hamka. Ya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini kegiatan kepala tangan. Ada A dan B.
sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jika di depan Anda ada kertas tolong tuliskan sesuatu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang si A menggenggam tangan, yang si B ingin membuka genggaman tangan daripada si A. Apa yang terjadi? Ini si A, si B ini. Timnas yang mau membuka tangannya Ibu Ica. Ya, apa yang terjadi Ibu Ica? Ya, terima kasih. Tadi saya posisinya ada pada A, yaitu saya menggenggam tangan saya, dan Ibu Nas itu ada pada posisi B. Kemudian Ibu Nas mencoba untuk membuka kepalan tangan saya, dan saya membukanya saja seperti itu karena saya beranggapan bahwa apa yang saya simpan itu bukan sesuatu yang istimewa bagi saya. Ya, tadi yang saya simpan dalam kepalan tangan saya itu cuma permen. Jadi ketika diambil ya sudah, saya kasih saja karena memang tidak terlalu penting juga, jadi saya bisa langsung menyerahkan itu ke Ibu Nas. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Ica. Pak Ramli ada yang? Iya. Silakan Pak. Saya mengepal genggaman tangan saya ini dan saya dibujuk oleh B Ibu Ina untuk membuka. Tapi dengan begitu senang saya memberikan apa yang saya genggam ini kepadanya. Sekalipun dalam genggaman ini sangat berharga bagi diri saya, tapi saya ingin berbagi kepada semua orang yang ingin mengetahui apa yang ada dalam genggaman saya. Terima kasih Pak Ramli. Jadi si A berperan sebagai ingin berbagi ada para teman lain. Posisi kontrolnya berbagi. Ya, lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi tadi kayaknya bujukannya berhasil ya. Akhirnya si A memberikan genggamannya kepada si B. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita saja yang dapat mengontrol diri kita dan tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang. Jadi dia hanya kita harus cepat-cepat buka genggaman tangan dia supaya kita menang. Seperti itu. Perubahan paradigma teori kontrol alat atau ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama yaitu setiap perilaku atau perbuatan
dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang berikut, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa, ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Anda setuju? Tidak. Tidak. Berarti soal yang terbanyak tidak ya. Ya, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini merupakan suatu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, disiplin kontrol, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini juga merupakan salah satu motivasi internal, karena dari diri pribadi orang masing-masing. Perubahannya, ya. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yaitu mengumpulkan tugas hari pertama nilainya di lebih besar apa? 10. Di plus 10. Penghargaan menghukum yang ranking 1 diberi penghargaan, lainnya dihukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, anak yang mengerjakan soal diberi imbalan lebih banyak kesalahan. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak, di kelas akan timbul kecemasan, kecemburuan dengan anak-anak yang selalu mendapat ranking. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, hasil karyanya tulisan dibayar lebih jelek. Guru jika bekerja karena gaji akan tidak kreatif. Anak yang biasa diberi hadiah tidak akan melakukan sesuatu tanpa hadiah. Jadi kalau anak kita biasakan memberi hadiah, jadi kalau pada saat kita tidak memberikan hadiah, maka dia tidak akan membuat apa-apa. Nah, ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Berarti sudah 3 hukumannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang lain? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, kita lihat sama-sama. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Berarti jawaban kita semuanya benar ya. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, jadi ini pernyataannya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang berikut membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu terdapat pada hukuman. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Itu pada konsekuensi, sedangkan pada hukuman merupakan suatu paksaan, stimulus, tanggapan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu terdapat pada hukuman, sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, sehingga pada hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, yaitu merupakan suatu hukuman, sedangkan konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu merupakan perbedaan daripada hukuman dan konsekuensi. Nah, berikut apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti sebentar saya akan menyajikan satu buah video restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan ciri-ciri daripada restitusi. Nah, ini tadi hukuman dan konsekuensi, kemudian restitusi. Jadi identitas gagal, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensinya serta harus terjadi, dan restitusi merupakan suatu pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak yang jangka waktu yang pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
Sedangkan pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak tidak nyaman, murid mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif itu pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Ini karena dia bersifat negatif ya. Kemudian yang konsekuensi itu netral, murid menghormati peraturan. Dan yang restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman dia negatif, konsekuensi netral, dan restitusi positif. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah memerintah diri sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan yang berikut, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, di kelas saya kami melakukan yang terbaik dan belajar bersama serta saling mendukung. Pengertian keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan, ini contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, dan kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan untuk menjaga keamanan. Apa dampak daripada keyakinan kelas? Dampaknya adalah keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di kelas adalah terwujudnya budaya positif di kelas. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di kelas. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas melalui kesepakatan kelas. Tujuannya yaitu untuk membantu para guru dan para murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar
belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Ada beberapa langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas. Adalah orientasi kepada murid tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi kelancaran proses pembelajaran, menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Nah, ini merupakan dokumentasi saya tentang dukungan kepala sekolah atas keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian membuat kesepakatan kelas bersama siswa kelas 12 IPA 2. Dan hasil daripada keyakinan kelas 12 IPA 2 yaitu yang pertama, menjunjung tinggi solidaritas, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, menerapkan kedisiplinan kelas, menciptakan keamanan kelas, dan yang kelima, saling menghargai dan berlaku sopan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang keempat? Ya, baik. Pahamkah? Jadi, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan yang terbaik untuk setiap pembelajaran kita adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa dalam keyakinan kita berbeda, bahwa materi ini disampaikan berulang dalam keyakinan yang menyampaikan ini sangat penting untuk dokumentasi atau apa kepentingan lain yang belum dijelaskan kepada kita yang peserta ini, dan peserta ini sudah mendengar ini untuk yang kesekian kali juga. Ya, dan dalam keyakinan ini berbeda keyakinan. Kepentingannya berbeda. Walaupun gitu, mohon maaf bila yang disampaikan ini sampai menyayat hati, sakit di hati, mohon dimaafkan. Untuk itu, menurut hemat saya, semakin kita mengulang materi, semakin kita kuasai. Apalagi baru mengulang sekali hari ini, kalau Pak Jamal tanya, coba paham kau bilang ini seulang 2 kali. Kau paham kau ulang yang apa itu restitusi saja sesuai dengan tertulis, pasti jangankan paham kau yang lain pun mungkin sesuai redaksi yang ada ditulis di slide itu mungkin tidak ada yang pas sesuai redaksi yang ada, mungkin mendekati dengan redaksi atau maksudnya sama mungkin ada. Walaupun begitu, nah, kita tetap bahwa sangat penting kita mengulang kalau ini memang benar-benar penting sekali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke masing-masing punya kesimpulan kaitan dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa ini sudah berulang dan kepentingan dan keyakinannya berbeda. Keyakinan dari yang menyampaikan dan keyakinan yang menerima ini berbeda. Mungkin sama-sama merasa penting, berarti ya, kalau kemudian yang saya sampaikan ini salah dan sakit di hati, mohon dimaafkan. Sekali mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka atas tanggapan dan sarannya tentang materi yang kami sampaikan. Untuk menjawab secara singkat, kemarin kita sudah melakukan dengan materi yang sama, cuman durasinya hanya sebentar. Ya, jadi diminta durasinya minimal 60 menit. Seperti itu. Jadi kemarin kita buatkan masing-masing orang menjelaskan materinya satu-satu. Jadi yang diminta adalah materi yang dijelaskan itu full
dari 1 sampai 6 itu kita jelaskan semua. Jadi makanya kita mengambil waktu sebentar. Saya Iya, hanya sekedar mungkin. intermezzo. Lanjut saja di materi berikut, Pak. Oke, siap. Ya, karena kami butuh waktu juga, Pak. Iya. Cepat. Dari keyakinan kelas tadi tidak ada pertanyaan. Tidak ada Tidak pertanyaan. ada pertanyaan. Baik. Kami sudah sangat memahami. Ya, terima kasih Pak. Kalau itu kita lanjut di materi yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ya, konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk membuat pilihan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan merasa kompeten. Ya, yang berikut yaitu tentang 5 posisi kontrol. Pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini siapa yang mengatakan hal tersebut? Semua itu karena Rini. Semuanya karena Rini. Rini. Ya, jadi di sini ada beberapa 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ini adalah penghukum. Kemudian ayolah lakukan ini demi ibu atau bapak. Ini teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Hadiah. Hadiah. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakan posisi kontrolnya? Pemberi merasa bersalah kah? Penghukum? Atau manajer? Atau manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi ini adalah pernyataan. Kemudian, nah 5 posisi kontrol ini motivasi guru berbuat. Kalau misalnya dia sebagai penghukum, berarti menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau dia sebagai posisi membuat orang merasa bersalah, berarti dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa. Itu kata-kata yang harus dikeluarkan pada saat kita sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita posisinya sebagai teman, berarti kita membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang diharapkan adalah kita berada pada posisi Manajer. yang mana nih? Manajer. Jadi apakah Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, kalau dari dalam diri Bapak Ibu sudah di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Alhamdulillah, insya Allah membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pak Ramli di posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau paham kan? Terserah penilaian saya. Kalau Ibu ini termasuk posisi yang mana, Bu ini? Sebagai temankah, sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai penghukum? Kalau kamu
kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kan berarti kita sebagai penghukum. Iya, ancaman. Ancaman. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, Bapak kan sudah lelah sekali mengatakannya. Bapak stres atau Ibu stres, berarti kan itu kita membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi saya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak yang pernah kita bantu? Berarti itu sebagai teman posisi kontrolnya. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Kemudian hasilnya memberontak. Kalau dia posisinya penghukum, berarti dia akan memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kemudian kalau teman, ketergantungan. Kalau dia pada posisi yang pemantau, apa itu? Menyesuaikan diri bila diawasi dan Penghukum. Dia akan langsung langsung berhukum. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jika itu kita berada pada posisi teman. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah berada mulai dari posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang diharapkan adalah kita berada pada posisi manajer. Nah, dampak pada murid mengulangi kesalahan, ya karena penghukum, karena setelah kita hukum dan mereka ketika kita menghukum kembali, mereka sudah kebal. Akhirnya dia akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian merasa rendah diri, membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, dia akan lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kemudian kalau pemantau, memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau pada posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi kita berada dalam dua lingkaran: peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer atau perbaikannya, memperbaiki. Ya, kalau kamu tidak apa, tidak bla 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 bla. Kemudian apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah tersebut? Ya, yang berikut adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pada validasi kebutuhan ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat-kalimat yang sering muncul pada validasi kebutuhan. Sedangkan menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kata-kata yang sering muncul pada menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu kalimat-kalimat yang sering muncul pada saat kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 item, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahannya. Apakah Bapak Ibu tidak tertarik
untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat yang muncul juga pada menstabilkan identitas. Kemudian membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Ya, di sini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, sedangkan menanyakan keyakinan, di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya, jadi dari ketiga keyakinan, segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan, kemudian sampai dengan menanyakan keyakinan. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi di kelas pada anak wali, khususnya wali kelas? Pernah? Boleh dijelaskan sedikit Ibu As tentang yang pernah dilakukan? Wali kelas luar biasa. Wali kelas luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali yang pertama yang saya lakukan pada segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi terkait dengan seperti yang Pak Jamal sampaikan, itu pernah dilakukan oleh wali kelas, dan kita sebagai wali kelas juga pernah melakukan semua itu. Yang pertama yang dilakukan di sini adalah menstabilkan identitas. Jadi yang terkait dengan menanyakan kepada siswa bahwa bukan hanya kalian saja yang berbuat salah, tetapi ibu juga pernah berbuat seperti itu. Tapi kesalahan itu jangan selalu berulang-ulang. Apabila sudah ditegur atau tegur, jangan mengulang kembali kesalahan itu. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan ini terkait dengan ya, terkait dengan disiplin dan sebagainya. Ya, disiplin dan sebagainya. Barangkali dari saya sebagai wali kelas, saya barangkali banyak menegur saja, saya tidak mukul, atau saya dalam hal ini dan mencubit saja, tidak memukul dan banyak menegur, tetapi kejadian itu selalu diulang. Terus yang ketiga lagi, menanyakan keyakinan. Ya, tadi sudah dipaparkan tentang keyakinan kelas dan sebagainya tadi oleh
Pak Jamal terkait dengan disiplin waktu dan sebagainya. Kebetulan kelas kami juga belum membuat kesepakatan terkait dengan keyakinan kelas, tetapi selalu disampaikan bahwa hadir tentang disiplin juga hadir di kelas sebelum jam pembelajaran dimulai. Itu terkait dengan kita sebagai guru sebelum kita menyampaikan ke siswa, dan itu juga kita tidak bisa menyalahkan kepada siswa, tapi kembali ke diri kita juga. Barangkali itu terkait dengan harapan wali kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Buas telah menjelaskan secara singkat tentang bagaimana melakukan selektif restitusi di kelas, khususnya 12 IPS. Dan bagaimana hasilnya Buas? Alhamdulillah, apakah anaknya sudah? Iya, alhamdulillah anaknya sudah mengalami perubahan. Ya, baik. Ya, dengan berakhirnya selektif restitusi, saya akan memutar sebuah video tentang selektif restitusi yang saya lakukan di 12 IPA 2. Kalau sudah tahu kesalahan kalian itu apa, artinya bahwa kalian secara sadar mengetahui kesalahan yang kalian buat, dan kesalahan itu mempunyai konsekuensi, artinya sanksi yang berat seperti oleh sekolah. Pasti ada alasan kalian perlu melakukan hal tersebut. Walaupun penting sangat ya. Kalau Andi, kenapa sering dikantin? Karena pembangunan lingkungan. Jadi kalian merasa lapar dan lupa makan sehingga bolos pada jam dunia ya. Karena kalian sudah tahu kesalahan kalian, kira-kira hal positif apa yang akan kalian lakukan untuk mengganti sebagai konsekuensi dari kesalahan yang kalian buat? Kami berjanji akan menjadi membolos dengan pelajaran Bulgaria, dan yang kedua kami minta maaf kepada guru yang bersangkutan. Kami melakukan protes terhadap. Ya, bagaimana dengan Aldi? Ya, baiklah. Kalian sudah berjanji untuk meminta maaf kepada guru yang bersangkutan dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Silakan segera mungkin untuk meminta maaf kepada guru bersangkutan dan tidak membolos lagi di jam pelajaran yang khusus di pelajaran dunia. Paham ya? Terima kasih Pak sudah memberikan arahan kepada kami berjanji melakukan dengan ya, sesegera mungkin untuk meminta maaf kepada guru yang baik. Mungkin itu yang tujuan saya mengundang di sini. Jadi segera mungkin akan minta maaf kepada guru dan silakan kembali.
Ya, itu adalah video singkat tentang restitusi yang sudah saya lakukan di 12 IPA 2, karena saya juga mendapat laporan bahwa pada saat jam kimia dan termasuk kedua orang ini sudah pada saat Ibu Jawia mengajar di kelas mereka ke kantin, dan itu adalah hal yang fakta, bukan karena saya karang-karang, tapi karena saya mendapat laporan langsung dari guru mata pelajaran dan saya sudah memanggil mereka dan melakukan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan segitiga restitusi itu, alhamdulillah, mungkin pada jam kimia mereka sudah ada ya Bu Jawia. Ya, alhamdulillah mereka sudah ada pada saat pembelajaran kimia. Ya, dengan berakhirnya video restitusi segitiga restitusi ini, saya cukupkan sampai di sini dulu tentang. Ada pertanyaan? Oh, ada yang mau ditanyakan Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari tadi ini penasaran, terutama untuk diri saya sendiri. Sebenarnya saya itu ada di posisi mana? Atau saya itu sebenarnya apa? Apa yang saya lakukan? Bahwa pertama, di saat pembelajaran itu, saya selalu melempar pertanyaan kepada siswa yang tidak perhatikan gitu. Nah, kira-kira saya itu sebagai apa di situ? Yang kedua, baru saja terjadi tadi, saya di dalam perpustakaan mendengar sesuatu yang seperti merusak sesuatu ya. Ternyata ya dia melempar papan bangunan sana yang baliho itu, berusaha untuk melempari sampai robek. Akhirnya saya keluar, lalu saya tanya siapa yang melakukan tadi. Temannya mengatakan si A. Karena si A itu saya tahu bahwa dia kurang hadir di sekolah. Saya mengatakan, oh yang rajin-rajin ke sekolah itu ya. Akhirnya mereka tertawa. Hanya sampai di situ saja. Berarti saya itu sebagai apa? Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menanggapi kasus dari Ibu Ani? Jadi Ibu Ani bingung posisinya sebagai apa? Iya, mungkin dari saya. Iya, silakan Saya Pak. bisa menjawab semampu saya. Artinya saya berpikir dengan rasional. Kapasitas Ibu Guru, Ibu Ani dalam hal ini selaku manajer bagi saya, karena bagaimana dia memberikan arahan kepada anak dengan sistem pendidikan restitusi, pendekatan restitusi untuk memberikan warning, peringatan kepada anak. Dalam hal ini di situ ada pujian yang tidak menyakiti hatinya. Jadi seperti demikian. Dan ini kalau menurut saya beliau berada pada posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramli atas tanggapannya. Saran saya Bu, setelah melihat kejadian yang Ibu alami tadi, saran saya panggil anak itu, dekati, kemudian tanya kembali dengan menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan itu mungkin pada saat kita tegur secara langsung, karena di situ kan ada teman-temannya, mungkin karena mereka juga akan merasa malu karena mereka berbuat salah. Jadi saran saya, panggil anak tersebut ke ruangan Ibu untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Jadi identitas, validasi tindakan, kemudian yang ketiga tadi itu yang harus kita lakukan supaya anak itu bisa terbuka terhadap kita kenapa dia melakukan itu. Jadi yang disampaikan Pak Ramli tadi, ya Ibu sudah masuk pada posisi manajer karena tidak secara langsung menyakiti anak tersebut. Ya mungkin dari saya lagi bertanya Pak. Ya, bagaimana Pak? Ya. Artinya yang Pak tampilkan itu adalah mungkin itu sebagai pilot project. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah hanya siswa itu saja ataukah yang lain yang Bapak sudah melakukan restitusi, segitiga restitusi tadi?
Karena kalau melihat kondisi yang ada di kelas, bukan hanya mereka saja, tapi ada yang lain lagi. Iya, saya paham itu. Iya. Yang harus Pak jelaskan, Siap. jangan hanya jadikan mereka sebagai pilot project dan kemudian ditampilkan, kalau boleh ya. Oke, Apa yang siap. Terima kasih Pak. Yang saya sudah lakukan juga terhadap di 12 IPA 2 itu sudah 4 orang yang saya lakukan. Yang 2 orang ini Aldi dan Rian. Kemudian yang kedua ini Tika, karena dia sering terlambat juga karena mungkin bangunnya terlambat dengan alasan karena malam main game. Kemudian yang ketiga, orang yang kedua tadi, bertiga, keempat, itu Rustam. Iya, Rustam saya sudah melakukan langsung di dalam kelas. Tapi saya panggil dia di depan kelas dengan melakukan segitiga restitusi, dan alasan dia adalah karena pagi-pagi dia mengantar ibunya ke sekolah dulu, kemudian mengantar adiknya, baru dia ke sekolah, hanya dia terlambat. Jadi sudah di kelas 12 IPA 2 yang sudah saya lakukan sudah 4 orang Pak, termasuk dengan Rian dan Aldi, kemudian Tika dan Rustam, sudah 4 orang yang saya lakukan. Dan itu paling bagus divideokan Pak. Oke, siap. Terima kasih atas masukannya Pak. Iya. Oke, baik, karena berhubung dengan waktu, dengan adanya segitiga restitusi tadi, saya akhiri pertemuan kita dan berbagi tentang budaya positif yang sudah saya lakukan. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.